Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Mirza Kamaitsa. Pada kali ini kita akan mendemonstrasikan aplikasi pada acara 6, yaitu Leaflet Maps in Ionic Angular Application. Yaitu kita menggunakan framework Ionic dengan bahasa Angular dan menggunakan library JavaScript yaitu Leaflet JavaScript, dan menggunakan GitHub sebagai manajemen projectnya dan Vercel untuk deploy hybrid app-nya. Untuk alur kerjanya di sini kita awali dengan pembuatan project baru. Di sini kita masuk kepada command prompt terlebih dahulu. Setelah itu kita arahkan kepada directory folder yang kita inginkan untuk membuat project Ionic ini. Nah, setelah itu kita buat project Ionic dengan perintah Ionic start leaflet blank dengan framework Angular, ng modules, dan selanjutnya hingga selesai. Nah, tahapan seperti ini tampak menunjukkan bahwa project telah berhasil dibuat. Setelah itu kita buka pada folder leaflet. Pada folder leaflet ini, lalu kita ketikkan cmd, enter, dan maka akan muncul seperti ini. Lalu kita ketikkan kode, spasi, titik, dan enter untuk menampilkan kodenya, yaitu sebagai berikut. Setelah itu kita install leafletnya menggunakan perintah npm install leaflet spasi strip save. Setelah itu kita lanjut kepada pengaturan script penampil peta pada TypeScript. Diawali dengan mengimport L dari leaflet untuk digunakan sebagai penampil petanya. Kita tentukan petanya itu akan disetting pada tampilan center titik koordinat berapa. Di sini 39.73, min 104,99 dengan zoom sebesar 10. Nah, setelah itu kita atur juga tampilan UI pada HTML-nya. Yaitu di sini kita berikan judul Tiara Leaflet, lalu untuk ID-nya diberikan map ID. Nah, untuk tampilannya kita berikan 100% saja agar tertampil full. Selanjutnya, impor komponen leaflet CSS. Kita impor leafletnya pada global.scss agar diterapkan pada keseluruhan aplikasi, sehingga kita menggunakan global SCSS bukan CSS yang satu persatu seperti ini. Setelah itu kita lanjut pada penambahan till layer pada ng on init. Nah, till layer ini bisa kita cari pada web leafletnya atau web lainnya jika ingin menggunakan till layer yang berbeda. Di sini saya menggunakan untuk pertama kali itu OpenStreetMap yang ada di web leaflet. Kita pastekan di sini linknya, lalu kita tampilkan pada petanya, maka akan tertampil. Setelah itu kita pindahkan isi ng on init ke ion view did enter. Jadi sebelumnya kita itu mengisikan
script ini pada ng on init. Namun ketika kita jalankan menggunakan Inox Serve itu tidak berjalan, tidak tertampil petanya, sehingga kita buat function ion view did enter dan masukkan ke dalam sini, dan ketika dijalankan tertampil petanya dengan lancar. Setelah itu kita tambahkan marker dengan pop up information. Kita tambahkan marker. Nah, untuk titik koordinat ini bebas, kita gunakan titik yang mana saja sebagai markernya dengan zoom 10. Di sini saya menggunakan Denver saja. Nah, menggunakan perintah bind pop up untuk menampilkan pop up informationnya. Di sini informasinya itu, "Hai, saya di Denver." Seperti itu. Nah, seperti ini. Untuk titik koordinat ini bisa kita cari di Google Maps ya. Kita pastekan ke dalam sini, ke script itu. Setelah itu, ini sebagai tugas pertama, penambahan marker. Nah, untuk selanjutnya, tugas kedua, pembuatan layer control berisikan 4 base map. Nah, di sini saya menggunakan 4 base map memang. Yang saya tahu yaitu OpenStreetMap, OpenStreetMap Hot, S-Reward Imagery, dan OpenTopomap. Nah, untuk tile layer ini bisa kita cari masing-masing di internet untuk linknya. Nah, sehingga tertampil. Oh ya, untuk layer controlnya ini kita letakkan di akhir seperti ini. Jadi semuanya itu kita definisikan sebagai base maps. Nanti kita panggil sebagai L control atau layer controlnya. Yang kita tampilkan itu base map, dan tambahkan kepada peta yang sebelumnya kita buat di awal itu. Nah, setelah itu ini untuk penampil base map pertamanya. Ini kita tampilkan sebagai base map default ketika kita awal memasuki aplikasi tersebut, langsung tertampil OpenStreetMap sebagai defaultnya. Setelah itu kita bisa ganti kepada yang lain. Nah, di sini kan sudah kita definisikan tile layernya. Nah, sehingga muncul, nah, layer controlnya ada OpenStreetMap, OpenStreetMap Hub, Imagery, OpenTopomap. Nah, seperti itu. Setelah itu alurnya itu kita instalasi Git dan pembuatan akun Git Bash. Jadi Git ini untuk kontrol pada versi source code programnya. Nah, setelah itu kita upload project pada repository GitHub dengan commit. Sebelumnya kita hubungkan akun GitHub kita dengan Vscode. Setelah itu kita masukkan message di sini misalkan gitu, lalu ketik commit. Karena di sini sudah saya commit, jadi tidak bisa di-commit kembali. Nah, untuk tampilannya, nah di sini sudah berhasil leaflet. Setelah itu untuk deploy-nya kita menggunakan Vercel. Vercel di sini kita ketika importnya itu menggunakan third app. Vercel di sini sebagai hosting web, sehingga aplikasi yang telah kita buat, yang telah kita upload ke dalam GitHub sebagai manajemen projectnya, kita deploy atau publikasikan aplikasi ini sehingga dapat diakses oleh siapapun. Di sini markernya tidak terlihat karena ini terdapat beberapa keterbatasan pada icon yang digunakan. Tapi untuk fungsi yang lainnya tetap berjalan seperti biasanya. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.